Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Seiring gemulanya rumput-rumput yang bergoyang dan seirama tegarnya batu karang di lautan yang dihempas oleh ombak dan gelombang, maka tatkala itu pulalah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada pemuda kekasih Allah, buah hati daripada Aminah dan anak daripada Abdullah. Siapakah beliau hadirin? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah membawa kita sebagai umatnya dari dulunya umat yang tenggelam di lautan kezaliman, sekarang menjadi umat yang berbalut dengan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Adapun judul yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Bersyukur merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Karena kalau kita mau berpikir, tidak ada dari kehidupan yang kita lalui ini terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas dari Allah. Coba kita bayangkan, seandainya tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah, dapatkah mata melihat, telinga mendengar, jantung berdetak dan darah mengalir? Betapa besarnya nikmat Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang hanya dapat dijangkau oleh rasa dan mata hati. Seandainya seluruh dedaunan kita jadikan kertas, air laut sebagai tintanya, itu pun tidak cukup untuk menulis dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun kita hanya dapat mensyukuri, mensucikan dan mengagungkannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan hendaklah menggunakan nikmat dan pemberiannya kepada jalan yang diridhoinya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu takwa. Namun saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memang kebanyakan manusia sebelum Allah berikan apa yang dia inginkan, dia meminta, berdoa dengan penuh khusyuk dan tawadu. Tidak cukup dengan ibadah wajib, ditambah dengan ibadah sunat. Namun yang sangat disayangkan, setelah Allah berikan apa yang dia inginkan, lupa daratan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan hati yang kaya,
sungguh sebuah kebaikan baginya, yaitu dengan dua perkara. Yang pertama, bisa mensyukuri nikmat, dan yang kedua, tidak mengingkari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka azabnya sangatlah pedih. Ayat di atas jelas mengatakan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Namun sungguh aneh tapi nyata, banyak umat Islam yang tidak pandai bersyukur, padahal manfaat dari bersyukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Orang yang pandai bersyukur akan Allah berikan kebaikan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan 4 perkara. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Ada ungkapan, my heart is my home, hatiku adalah rumahku. Yang kedua, walisanan zakiran, lidah yang pandai berzikir, menyebut dan menggabungkan nama-nama Allah dalam artian seluas-luas seperti tasbih. Dia zikir tahmid, dia zikir tahlil, dia zikir, dan ada fenomena lain yang akan mengingatkannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti melihat bintang gemintang bertaburan di luar angkasa, gunung-gunung menjulang tinggi, lautan yang biru membentang tiada bertepi. Itu pun akan mengingatkannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wabadnan alal bala syabiran, badan yang tegar menghadapi cobaan dan tantangan. Dan yang keempat, wazaujatan solihatan, diberi istri yang solehah, yaitu pendamping yang setia dikala suka maupun duka, menemaninya dari dunia sampai akhirat nantinya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kapanpun, dimanapun, bahkan dalam keadaan apapun, kita harus selalu bersyukur supaya Allah menampakkan nikmatnya sekaligus mendatangkan rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan yang pertama, kita harus bersyukur, karena apabila kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, orang yang pandai bersyukur akan Allah berikan kebaikan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat, yaitu dengan 4 perkara. Qalban syakiran, walisanan zakiran, wabadnan alal bala sabiran, wa zaujatan salihatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Buah durian di ujung cabang, jatuh buahnya ke dalam kali. Walau umurku di ujung pedang, demi Islam aku rela mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.